Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yulita Bikta Senga dari jurusan Teologi Kristen, kelas C, dengan NIRIM 2020186228. Di sini saya akan berkhotbah dari kitab Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Namun sebelumnya itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersujud di hadapan hadirat-Mu untuk mensyukuri segala rahmat Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, hamba-Mu akan berkhotbah. Kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu, kiranya Engkau memampukan hamba-Mu untuk berbicara sesuai dengan seturut kehendak Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar bahkan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Namun sebelumnya itu, Engkau buka akal pikiran kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bahkan renungkan boleh menjadi bagian dalam langkah kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Lembaga Alkitab memberi judul Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lasurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-roda, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam pada itu. Kemudian Tuhan naik di atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya." Dari tengah-tengah kerub itu, maka yang berpakaian lenan itu pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya di tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda, satu roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan, karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, ke situlah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub,
yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka, sebab roh makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar, dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan bawah sayap mereka ada berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Demikian firman Tuhan. Dalam Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai 12, saya kasih kita memberikan tema yaitu Tuhan tidak ada di sana. Yang menjadi pertanyaan kita ialah, apa jadinya bila gereja ada persekutuan? Apa jadinya bila ada gereja atau persekutuan menyebut nama Tuhan di dalam ibadahnya, tetapi tidak ada Tuhan di sana, atau tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya? Di dalamnya menyebut nama Tuhan, namun Tuhan tidak ada di sana. Di sini dikatakan bahwa Tuhan telah berpaling dari umatnya, bahkan dari tempat yang dikuduskan atau yang dikhususkan untuk menyembahnya. Ia memperlihatkan kepada Yehezkiel bagaimana ia pergi meninggalkan bait suci di Yerusalem. Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel bagaimana Tuhan meninggalkan bait suci di Yerusalem. Yehezkiel melihat tahta, tetapi tahta itu kosong dan kerub tidak lagi berada dalam bait suci. Pada saat itu Yehezkiel melihatnya bahwa ada tahta tetapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Tahta itu kosong, atau bait suci itu kosong. Yehezkiel melihatnya, tetapi tahta itu kosong dan kerub tidak ada lagi berada di dalam bait suci, melainkan di sebelah selatan bait suci, karena Tuhan telah meninggalkan baitnya. Kerub itu menunggu kepergian kemuliaan Tuhan. Kerub itu menunggu kepergian kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Allah juga menyebutkan rancangannya untuk menghancurkan kota Yerusalem. Allah juga menyebutkan rancangannya untuk menghancurkan kota Yerusalem kepada orang yang berpakaian lenan sebagai pelaksana penghukumannya. Tuhan berencana menghancurkan kota Yerusalem kepada orang yang berpakaian lenan yang sebagai pelaksana penghukumannya. Dalam pelaksanaannya ada kerub
dan roda-rodanya yang menjadi senjata. Roda-roda atau angin puting beliung. Roda-roda itu atau angin puting beliung. Dengan bara api kota itu akan dihanguskan. Dengan bara api kota itu akan dihanguskan. Tentu kita pahami di sini bahwa api akan menghanguskan. Api akan menghanguskan. Di sini Tuhan mengatakan bahwa dengan bara api itu maka kota itu akan dihanguskan. Seperti dalam cerita Sodom dan Gomora, yaitu prosesi atau kepergian kemuliaan Allah ini pertama-tama meninggalkan ruang Maha Kudus, seperti pada kisah Sodom dan Gomora, yaitu meninggalkan ruang Maha Kudus, itu meninggal di depan tahta bait suci. Kemudian meninggalkan ambang pintu bait suci. Sodom dan Gomora meninggal di ambang pintu bait suci. Dengan hinggap di atas kerub-kerub kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan ambang pintu bait suci dan berhenti di dekat pintu gerbang bait suci. Di sini Tuhan mengatakan bahwa mengapa Tuhan meninggalkan baitnya atau mengapa Tuhan meninggalkan rumahnya yang dikhususkan untuk menyembahnya. Mengapa Tuhan meninggalkan rumahnya yang dikhususkan untuk menyembahnya. Tentu kita pahami dalam pembacaan kita bahwa Tuhan meninggalkan rumahnya yang dikhususkan untuk menyembahnya karena umat manusia telah menyakiti hatinya, yaitu mencemari baitnya dengan beribadah kepada Allah-Allah lain. Tentu sebagai Tuhan pasti akan marah ketika umatnya atau orang-orang kepercayaannya sudah tidak lagi menyembah kepadanya. Bahkan di sini juga umat manusia melakukan penyembahan terhadap berhala di baitnya. Sama seperti kita manusia, ketika kita sebagai tuan rumah lalu ada orang masuk ke dalam rumah kita, lalu melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya atau tidak sesuai dengan aturan rumah kita. Tentu kita sebagai pemilik akan marah, sama seperti Tuhan. Tuhan marah kepada umatnya karena telah menyembah berhala di dalam baitnya, telah menggunakan rumahnya untuk menyembah Allah-Allah lain atau menyembah berhala-berhala. Para pemimpin melakukan kejahatan di rumah Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa para pemimpin melakukan kejahatan di rumah Tuhan. Tentu sebagai pemimpin itu harus mencontohkan yang baik, bukan mencontohkan yang tidak baik. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus benar-benar mempunyai rasa kepemimpinan yang tinggi. Di sini Tuhan membiarkan, bahkan meninggalkan tempat kudusnya yang telah dicemari segala dosa dan kenajisannya. Tuhan meninggalkan rumahnya, Tuhan meninggalkan baitnya yang kudus karena umat manusia telah mencemarinya dengan segala dosa dan kenajisan. Maka dari itu sebagai umat manusia, ingatlah akan kekudusan Allah yang tidak dapat disandingkan dengan segala dosa dan kenajisan umat. Ingatlah bahwa segala kekudusan Allah tidak dapat disandingkan dengan segala dosa dan kenajisan kita umat manusia. Maka dari itu Allah tidak ada di tempat persekutuan umat yang tidak menjaga kekudusannya dan tidak memuliakannya. Tuhan tidak akan pernah ada di tempat orang-orang yang tidak memuliakan namanya, di tempat-tempat orang yang tidak menjaga kekudusannya dan tidak memuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Amin firman Tuhan.
Untuk menutup perenungan kita pada saat ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kasih jiwa kami tunduk di hadapan hadirat-Mu untuk mensyukur segala kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, bahkan kami renungkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami sehari-hari, untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih.